Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua adalah penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima transfer pricing, yang keenam laporan keuangan fiskal, yang ketujuh pemeriksaan pajak, yang kedelapan tax planning, yang kesembilan international tax planning, dan yang kesepuluh adalah sanksi perpajakan. Kita masuk di bab 2 tentang penyusutan dalam perpajakan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang pengertian penyusutan. Yang kedua, mengetahui tentang karakteristik aktiva yang bisa disusutkan. Yang ketiga, mengetahui tentang penyusutan dalam perpajakan. Yang keempat, pengelompokan jenis harta. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan pajak untuk penyusutan. Masuk ke dalam pengertian penyusutan. Penyusutan berdasarkan PSAK 17 adalah pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangannya dibebankan secara bertahap. Cara melakukan penyusutan, yang pertama, bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut dengan metode garis lurus. Dan yang kedua, bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus, kecuali untuk bangunan hanya menggunakan garis lurus. Jadi, penyusutan itu hanya digunakan atau diterapkan atau dibebankan atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun, misalnya mesin, bangunan, dan lain-lain. Dan nanti penyusutannya itu juga akan bertahap setiap tahunnya, ya. Dan metode-metode penyusutan pun kalau di akuntansi keuangan itu ada yang namanya metode garis lurus, metode angka tahun, metode unit produk, metode menurun berganda, dan lain-lain. Tetapi nanti khusus untuk di perpajakan hanya 2 metode yang nanti digunakan. Yang pertama adalah garis lurus dan yang kedua adalah metode menurun berganda. Ya. Jadi kalau perusahaan membeli barang yang bisa dimanfaatkan, yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, maka perusahaan harus melakukan yang namanya penyusutan. Setiap tahun perusahaan harus mengakui adanya penyusutan. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik dari aktiva yang dapat disusutkan. Aktiva apa aja itu? Yang pertama, digunakan dalam kegiatan usaha. Jadi aktiva yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Aktiva yang boleh disusutkan adalah aktiva yang digunakan untuk menjalankan usaha, contohnya mesin, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, nilainya menurun secara bertahap. Nilai aktiva yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Kalau nilainya tidak menurun secara bertahap, maka tidak dapat disusutkan tetapi langsung dibiayakan. Contohnya tanah, finansial aset, barang dagangan, dan persediaan. Jadi, untuk tanah, finansial aset, barang dagangan, dan persediaan, nilai-nilai aset ini atau nilai-nilai aktiva ini itu tidak perlu disusutkan, gitu ya. Karena untuk tanah, gitu ya, itu nilainya semakin tahun juga semakin tinggi. Kemudian ada barang dagangan maupun persediaan. Jadi memang ada beberapa aktiva itu yang tidak bisa mengalami penyusutan, ya. Contoh dalam hal ini yaitu tanah, finansial aset, barang dagangan, dan persediaan. Kemudian karakteristik yang ketiga, aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan, ya. Kemudian pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah pihak yang menggunakan aktiva tersebut dalam kegiatan usaha. Pemilik dapat dibagi menjadi legal owner dan benefit owner. Kemudian karakteristik yang kelima adalah saat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi ada kalanya pada saat perolehan, ya. Jadi penyusutan itu dilakukan ketika kita membeli barang atau membeli mesin tersebut. Misal kalau Bu Tio mencontohkannya adalah mesin, ya. Tetapi bisa juga mulai disusutkan itu ketika mesin siap digunakan. Jadi terkadang perusahaan membeli mesin itu belum langsung dipakai. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Kalau penyusutannya ini adalah menggunakan harga perolehan, ya. Kalau perusahaan itu di dalam kebijakannya penyusutannya itu didasarkan pada saat harga perolehan, ya berarti ketika mesin itu dibeli, ya pada saat itu juga itu sudah mulai periode penyusutan. Tetapi ketika kebijakan perusahaan itu adalah di mana penyusutan bisa dilakukan ketika mesin itu siap digunakan atau digunakan, ya berarti penyusutan itu dilakukan atau dicatat ketika mesin itu benar-benar siap untuk digunakan, siap untuk melakukan proses produksi. Jadi tergantung dari nanti kebijakan perusahaan yang dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Apakah menggunakan penyusutan pada saat digunakan, ataukah penyusutannya itu dilakukan pada saat beli barang atau saat perolehan barang. Kemudian karakteristik yang keenam adalah dasar untuk melakukan penyusutan. Pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan harga perolehan, termasuk di dalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak. Pajak yang dapat dikreditkan seperti PPN, ya, dengan pajak keluaran tidak termasuk harga perolehan, ya. Jadi ketika perusahaan ingin menyusutkan didasarkan pada harga perolehan, itu benar-benar kita harus bisa mengkalkulasi. Yang harus dikalkulasi yang pertama adalah harga pokoknya, ya. Misal kita beli mesin, ya berarti harga mesinnya itu yang nantinya akan dicatat. Kemudian ditambah dengan ongkos. Ongkos di sini adalah ongkos pembelian, ongkos instalasi, ya, ongkos instalasi sampai mesin itu siap digunakan. Kemudian ada pajak. Pajak ini juga tidak semua pajak dimasukkan ke dalam harga pokok perolehan. Ya, untuk pajak-pajak yang bisa dikreditkan, ya seperti PPN keluaran, itu tidak termasuk ke dalam harga perolehan.
Berarti contohnya mungkin adalah bea masuk, bea materai, PPh pasal 25, PPh pasal 22 ketika impor gitu ya. Tetapi untuk PPN keluaran itu tidak termasuk ke dalam ya, ke dalam harga perolehan. Jadi yang menentukan harga perolehan itu adalah harga mesin itu sendiri, kemudian ongkos, dan yang terakhir adalah pajak. Yang kedua, harga penggantian atau replacement cost. Pada prinsipnya, harga penggantian tidak diperkenankan karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan. Ya, jadi meskipun ini ada penggantian gitu ya, ada harga penggantian, itu harus dikondisikan dengan harga perolehan. Ya, dan ini tidak diperkenankan kalau untuk perusahaan ingin melakukan penyusutan. Ya, yang ketiga yaitu adalah revaluasi. Suatu aktiva yang telah direvaluasi itu adalah dinilai kembali. Misal, mesin dibeli tahun 2018. Kemudian di tahun 2020 ya, perusahaan boleh merevaluasi, boleh menilai kembali mesin ini. Apakah mesin ini itu mengalami kenaikan harga ataukah penurunan harga? Gitu ya. Melihatnya dari mana, Bu Tio? Melihatnya dari harga pasar. Ya. Jadi ketika suatu aset sudah direvaluasi, sudah dinilai kembali, maka ya, harga yang atau nilai yang terakhir atas revaluasi itulah yang nantinya dijadikan dasar untuk melakukan penyusutan. Ya, nantinya akan ada penyesuaian di sana. Di sini ada keterangan mengenai penyusutan yang dipercepat, ya, atau accelerated depreciation. Apa itu? Dengan tujuan untuk meningkatkan cash flow. Karena kalau penyusutannya itu besar, maka pajak yang dibayar itu lebih kecil dan ROI atau return on investment menjadi tinggi. Ya, ini jelas. Ya. Jadi sebenarnya penyusutan itu digunakan untuk meningkatkan cash flow, arus kas. Kenapa seperti itu? Sebenarnya beban yang menjadi tanggungan perusahaan di mana perusahaan itu tidak mengeluarkan uang itu adalah penyusutan sebenarnya. Kita mengakui adanya biaya penyusutan, tetapi perusahaan tidak mengeluarkan uang. Ya, kalau perusahaan tidak mengeluarkan uang tetapi dianggarkan ke dalam beban, maka hal ini berdampak terhadap meningkatnya cash flow. Arus kasnya akan menjadi tinggi. Kenapa seperti itu, Bu Tio? Ya, perusahaan mengakui beban, tetapi perusahaan tidak mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang pada saat memperoleh mesin atau memperoleh aktiva. Dan itu pun sudah dicatat ke dalam aktiva itu sendiri. Ya, sedangkan untuk biaya-biaya penyusutan, biaya amortisasi, depresi dan lain-lain, itu perusahaan tidak mengeluarkan uang. Tetapi itu tetap dianggarkan sebagai beban. Mengurangi laba. Kalau misal kok biaya penyusutannya itu tinggi, berarti labanya akan berpengaruh semakin besar atau semakin kecil. Nah, sehingga kalau kita baca di sini bahwa dengan tujuan untuk meningkatkan cash flow, karena kalau penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil, jelas. Karena kalau biaya penyusutannya itu besar, maka labanya akan kecil. Kalau labanya kecil, berarti biaya pajaknya pun juga akan kecil. Dan ROI akan menjadi tinggi karena ROI di sini adalah untuk mengukur tingkat laba gitu ya, mengukur tingkat laba dikaitkan dengan investasi, dikaitkan dengan cash flow. Metode yang dapat digunakan apa aja? Yang pertama, dipercepat, misalnya dengan metode penyusutan saldo menurun berganda. Dan yang kedua adalah memperpendek umur, dan yang ketiga adalah bebas.
Jadi untuk penyusutan yang dipercepat atau accelerated depreciation itu ada 3 cara gitu ya, yaitu dipercepat gitu ya, atau aset-aset dalam pengakuannya itu benar-benar dipercepat penyusutannya gitu. Kemudian memperpendek umur manfaat, maksudnya dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah bebas di sini tetap harus ada standar yang baku gitu ya. Standar yang baku ini adalah sesuai dengan standar PSAK yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang namanya penyusutan dalam perpajakan. Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 2 bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini selaras dengan dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan. Sehingga perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi komersial. Tuh ya. Jadi untuk melakukan penyusutan ini itu harus ada sinkronisasi antara yang ditetapkan untuk pembuatan laporan akuntansi komersial dan untuk laporan akuntansi fiskal atau perpajakan. Saat mulai penyusutan fiskal, yaitu pada bulan perolehan, penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh terkecuali 1. Harta atau aktiva dalam pengerjaan, yaitu penyusutannya itu dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Yang kedua, harta atau aktiva dalam usaha sewa guna usaha atau leasing dimulai pada saat bulan harta tersebut disewa guna usahakan. Yang ketiga, persetujuan Dirjen Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak apabila tidak mengikuti prinsip umum perpajakan. Misalnya, penyusutan baru dilaksanakan pada tahun harta atau aktiva tersebut menghasilkan. Ya. Jadi kapan dimulainya penyusutan? Kalau dalam perpajakan ya itu pada saat perolehan. Ya, pada saat perolehan. Penyusutan fiskal juga harus dilakukan sebulan penuh gitu ya, terkecuali ada 3 ya, ada harta atau aktiva dalam pengerjaan, kemudian harta atau aktiva dalam usaha sewa guna leasing gitu ya, kemudian ada persetujuan dari Dirjen Pajak.